Presiden, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 77. Keesokan harinya, Kamis 13 Juli 2023, Presiden langsung memerintahkan Kompol Firman Muntako untuk menginterogasi Sastri setelah ia selesai meneliti pulpen yang didapat dari Buyung. Sekilas pulpen tersebut tidak berbeda, kecuali hanya tanda warna merah di kepala naga. Satu-satunya pulpen yang memiliki tanda merah di kepala naga hanya pulpen yang diberikan kepada Wakil Presiden. Menurut Kompol Firman, tanda itu dibuat adalah untuk memberi kepastian pulpen misterius itu tidak diberikan kepada orang yang berbeda atau orang yang salah. Harus pasti sampai kepada Wakil Presiden. Hal ini sudah menunjukkan bahwa Wakil Presiden adalah sasaran utama untuk pemberian pulpen misterius tersebut. Lalu apakah ada perbedaan lain yang signifikan? Ada, dan sangat signifikan. Di bagian dalam pangkal pulpen yang berbentuk naga itu, ada ruang khusus yang menyita seluruh bagian atas pulpen, yang berfungsi untuk menyimpan cairan atau gas yang akan muncrat keluar dari ruangan khusus itu apabila pulpen digunakan. Mekanismenya adalah bila pulpen digunakan atau ada tekanan terhadap mata pulpen, akan mendorong tabung tinta ke atas dan pangkal tabung menekan tombol kecil pada bagian dalam pulpen, sehingga cairan atau gas yang ada di dalam ruang tersebut terpompa keluar secara cepat menuju hidung atau bibir pemakai pulpen. Cairan atau gas inilah yang tampaknya menjadi pemicu kematian pengguna pulpen. Kompol Firman Muntako menduga isi ruangan bagian dalam pulpen itu adalah gas sarin. Cepat otak Sultan bereaksi. Wow, kini ia ingat, wajah Bodat adalah wajah orang yang memegang tabung gas sarin yang tidak sempat disemprotkan ke wajah Sultan. Saat itu hampir 5 tahun yang lalu, di masa kampanye Pilpres di Pusat Perbelanjaan Pondok Gede, terjadi insiden terhadap calon Presiden Sultan. Insiden ini oleh polisi disimpulkan sebagai usaha penganiayaan atau bisa jadi usaha pembunuhan terhadap Sultan dari preman-preman Pasar Pondok Gede, Pasar Keranggan, dan Terminal Kampung Rambutan. Akibat ulah Sultan menugaskan murid-murid terbaiknya untuk menangkal kejahatan di ketiga pusat keramaian itu. Sultan pun memberitahukan hal ini kepada Kompol Firman. Berdasarkan informasi dari Presiden, Kompol Firman telah menginterogasi Bodat tadi pagi yang tadi malam telah dibawa serta ke Jakarta berbarengan dengan kembalinya Kompol Firman ke Jakarta dengan pesawat terakhir pada pukul 21.30 dan Bodat ditahan di Rumah Sakit Sukamto di Pasar Bo dan Kompol Firman sempat menginterogasinya pada pukul 10 pagi. Setelah sebelumnya meneliti pulpen bersangkutan di rumah dan melaporkan hasil pengamatannya kepada Presiden. Ternyata informasi dari Presiden tentang peristiwa 5 tahun lalu itu sangat berguna karena membuka pengakuan baru dari Bodat yang nyaris membunuh kandidat Presiden RI saat itu. Pemberi order adalah orang yang sama, yaitu Sastri. Sultan terkesima mendengar berita terbaru itu yang disampaikan langsung oleh Kompol Firman. Sungguh, jasa The Three Musketeers mempertahankan pulpen misterius itu dari usaha perampokan oleh Bodat dan rekan yang terbunuh tak bisa diukur dengan materi. Buyung dan kedua teman itu pantas untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah RI sebagai imbalan keberanian mereka mempertahankan barang bukti yang sangat penting itu. Bisa dibayangkan seandainya barang itu terampas oleh Bodat dan rekannya, maka konspirasi pembunuhan terhadap Wakil Presiden mungkin akan terkubur seumur hidup. Dan teka-teki usaha pembunuhan terhadap dirinya 4 tahun yang lalu juga hanya akan menjadi kenangan saja. Sungguh, pemuda-pemuda terpuji dan berani sesuai dengan umur dan masa mereka. Sultan pun teringat semasa ia muda, semasa darahnya masih mengalir cepat, masa di mana adrenalinnya terproduksi maksimal, sehingga ia tidak mengenal rasa takut. Masa itu adalah masa pergerakan mahasiswa menentang Orde Baru. Masa di mana mahasiswa diancam, diculik, bahkan diteror. Teror yang paling fenomenal saat itu adalah yang menimpa Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UI, Budi Sis, yang diculik selama 2 hari. Setelah hilang selama 2 hari, tubuhnya diletakkan di depan rumah Rektor UI Profesor Dr. Mahar Marjono di Jalan Senayan, Blok S, Kebayoran Baru. Dalam keadaan luka parah, babak belur, dihajar entah oleh siapa. Ia kemudian dirawat selama 2 bulan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tetapi, teror ini tak mempan menakuti mahasiswa. Mereka tetap bergerak. Ketua ADM UI, Lukman Hakim, bahkan diancam akan dibuang mayatnya di Cilincing bila masih melakukan aktivitas melawan pemerintah. Ini pun hanya dijawab dengan senyum sumringah. Mahasiswa tetap melawan.
Bahkan, kejadian penculikan Ketua Senat Fakultas Teknik UI tersebut justru menjadi pemicu perlawanan yang semakin masif. Puncaknya teror terjadi saat kampus ITB di Bandung diserbu tentara. Kampus ITB adalah kampus pertama yang diserbu tentara dan bahkan sempat diduduki pasukan tentara menduduki markas musuh, meskipun pendudukan hanya berlangsung 1 hari. Penyerbuan pertama ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 1978. Seluruh mahasiswa yang berada di dalam kampus dikumpulkan di lapangan basket dengan baju dibuka atau dada telanjang. Ada kira-kira 200-an mahasiswa yang disandra di lapangan basket itu. Pukul 10 pagi, Rektor ITB Profesor Dr. Iskandar Ahli Syabana datang mengunjungi mahasiswanya yang disambut antusias oleh mahasiswa ITB yang disandra tersebut. Rektor hanya sempat berpidato sebentar, menasihati mahasiswa agar tenang dan bersikap tidak memancing kemarahan tentara. Maklum, saat itu mahasiswa ITB dikenal suka mengejek tentara, yang disebabkan dendam tiada henti antara mahasiswa ITB dengan Taruna Akabri akibat perkelahian di antara mereka pada tahun 1970, yang mengakibatkan seorang mahasiswa ITB, Rene Kontrat, tewas terbunuh. Belum lama Rektor berpidato untuk menenangkan mahasiswa, datang panggilan dari Pangdam Siliwangi, Mayor Jenderal Himawan Sutanto kepada Rektor untuk menghadap ke Kodam. Rektor pun memenuhi panggilan tersebut dengan sekali lagi meminta kepada mahasiswa untuk menahan diri dari provokasi terhadap tentara. Sore sekitar pukul 17, Rektor ITB kembali menemui mahasiswa yang ternyata berjumlah 2 kali lebih dari saat ditinggalkan. Karena mahasiswa yang di luar kampus justru masuk ke dalam kampus. Tentara bingung karena mahasiswa yang diawasi secara diam-diam sudah jauh melebihi jumlah tentara yang menduduki kampus. Rupanya para mahasiswa itu masuk ke kampus ITB melalui rumah-rumah di Jalan Juanda yang berbatasan dengan bagian timur kampus ITB, antara lain melalui rumah Jenderal Mashuri. Rektor menjelaskan kepada mahasiswa bahwa besok tentara akan ditarik kembali ke barak, karena penyerbuan ini hanya ditujukan sebagai shock terapi bagi mahasiswa agar tidak melanjutkan gerakan makarnya terhadap pemerintah. Mahasiswa pun menjadi tenang, sehingga malam pun sudah bisa bersenda gurau dengan tentara pendudukan Kodam 6 Siliwangi. Pimpinan ITB sejak siang telah mengkoordinir ibu-ibu dosen untuk mengirim konsumsi berupa makanan dan minuman kepada mahasiswa di dalam kampus. Mereka juga memberi konsumsi untuk tentara pendudukan. Setelah penyerbuan pertama, ternyata mahasiswa tidak surut dari perjuangan menentang Soeharto menjabat presiden untuk ketiga kalinya. Bahkan mahasiswa ITB menerbitkan buku putih ITB yang memuat visi misi perjuangan mahasiswa ITB, serta kritik-kritik tajam kepada rezim Orde Baru. Buku putih yang disusun oleh 4 mahasiswa ITB tersebut, yaitu Rizal Ramli, Irzadi Mirwan, Abdul Rahim, dan Yosep Manurung, menjadi viral luar biasa. Keburukan rezim Orde Baru yang diungkapkan di dalam buku tersebut dengan cepat meluas melewati batas-batas kampus, dan tentu saja membuat gerakan mahasiswa memanen simpati masyarakat. Akibatnya tentara kembali melakukan penyerbuan kedua ke kampus ITB pada hari Kamis tanggal 9 Februari 1978. Kali ini pemerintah jauh lebih serius. Karena Kodam 6 Siliwangi dianggap terlalu lembek, maka kali ini pasukan yang digunakan berasal dari Kodam 8 Brawijaya, Jawa Timur, menggunakan pasukan yang baru ditarik dari Timur. Pasukan pendudukan ini sungguh sangat tidak bersahabat dengan mahasiswa. Ada mahasiswi yang diinjak-injak, ada mahasiswa yang sedang mengendara motor ditabrak menggunakan Jeep Vietnam. Ini istilah mahasiswa ITB saat itu. Intinya mahasiswa ITB dikejar-kejar untuk dianiaya. Kampus diduduki selama 6 bulan tanpa jeda. Rektor Iskandar Ahli Syabana setelah mengalami penembakan terhadap rumahnya oleh penembak gelap 3 hari setelah pendudukan kampus kedua ini, diberhentikan sebagai Rektor ITB oleh Menteri Pedanka Syarif Tayyip. Mahasiswa pun melakukan mogok kuliah, menghindari istilah dipaksa tidak kuliah oleh tentara yang hanya mengizinkan mahasiswa angkatan 1978 yang boleh kuliah. Mahasiswa ITB kemudian melakukan perlawanan dengan bergerilya dari luar kampus. Ketua DM ITB terpilih, Heri Ahmadi beserta jajarannya yang antara lain Indro Cahyono, Ramles Manampang Silalahi, Irzadi Mirwan, almarhum, Abdul Rahim, dan Rol Sandre ditangkap pada akhir Januari 1978. Bulan berikutnya ditangkap lagi Rizal Ramli, Al-Hilal, dan Iqbal yang ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Bandung. Kepemimpinan DM ITB diserahkan kepada Yusman Safi'i Jamal. Sebagai caretaker, Yusman dibantu oleh Hafiz dan Gustaf
yang bertindak sebagai komandan gerilya mahasiswa ITB. Gustaf adalah orang pertama yang datang ke Bogor memberi informasi langsung ke mahasiswa IPB tentang kondisi ITB. Penangkapan terhadap aktivis ini berlaku untuk seluruh pengurus DM mahasiswa di seluruh Indonesia karena protes terhadap pendudukan kampus ITB itu dilakukan oleh seluruh kampus di Indonesia. Maka terjadilah penangkapan terbesar sepanjang zaman terhadap aktivis mahasiswa di Indonesia. Beberapa kampus lain di kota-kota Indonesia diserbu oleh tentara. Berturut-turut kampus UI, IPB, UGM, dan kampus-kampus lainnya ditaklukkan tentara tanpa perlawanan berarti. Ratusan aktivis perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke ditangkap dan ditahan di rumah tahanan militer oleh Laksusda, pelaksana khusus daerah wilayah masing-masing. Ketua Umum DM IPB Farid Rashid Faqih ditangkap saat sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di wilayah Ciomas, Kabupaten Bogor. Untuk aktivis mahasiswa IPB, penangkapan terhadap Suryo Adi Wibowo adalah yang paling fenomenal. Ketika itu Bowo, nama panggilannya, sedang melaksanakan KKN juga di daerah Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Dia didatangi mahasiswa yang aktif di kampus yang memberi kabar bahwa kampus UI sudah diserbu tentara dan tokoh-tokoh aktivisnya sudah ditangkap. Begitupun Ketua Umum DM IPB Farid Rashid Faqih juga sudah ditangkap di depan kantor Biro Pengabdian Masyarakat IPB seturun dia dari tempat KKN-nya di Ciomas. Karena Ketua Umum DM IPB kosong, maka Bowo langsung turun ke Bogor. Malam itu juga pengurus DM yang ada berkumpul melakukan rapat kilat. Hasil rapat kilat menyimpulkan karena ada info dokumen-dokumen DM di UI disita tentara saat penyerbuan kampus UI, maka semua dokumen DM IPB harus diungsikan keluar kampus. Salah satu mahasiswa, Syarun Sikar, menawarkan rumahnya di daerah Cimanggu menjadi tempat penyimpanan dokumen. Saat itu sedang berlangsung usaha mobilisasi mahasiswa untuk mogok belajar, tetapi mahasiswa masih terpecah dua. Sebagian mendukung mogok belajar, sebagian lagi masih menolak. Padahal rektor sudah mewanti-wanti agar tidak mendapat sanksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dua komponen penting kampus harus kompak mogok. Dua komponen itu adalah mahasiswa dan dosen. Untuk membuat kompak mahasiswa adalah tugas DM IPB, dan untuk membuat kompak dosen, lobi Profesor Dr. Andi Hakim Nasution. Begitu nasihat rektor. Maka diutuslah Rusmardi Oe dan Bambang Adi Nugroho menghadap Profesor Andi Hakim untuk melobi beliau. Alhamdulillah, Andi Hakim mendukung, maka satu komponen sudah oke, akan tetapi mahasiswa masih terbelah dua. Maka timbul dalam pikiran Bowo untuk mendramatisir penangkapannya agar mendapat simpati mahasiswa. Maka bekerjalah seluruh DM dan SM menghubungi mahasiswa-mahasiswa seluruh fakultas dan juga dosen-dosen untuk hadir di lapangan Mahatani yang terletak di tengah-tengah gedung hitam legendaris kampus Baranang Siang. Disebut gedung hitam legendaris karena peresmian gedung hitam tersebut dilakukan oleh Presiden pertama RI Soekarno. Hanya dalam hitungan jam, ratusan mahasiswa dan dosen berbagai fakultas hadir di lapangan Mahatani. Maka dilaksanakanlah upacara penyerahan Ketua DM IPB Suryo Adi Wibowo kepada Laksusda Jawa Barat oleh Rektor IPB Profesor Dr. A.M. Satari. Sungguh suatu upacara yang penuh kehikmatan, yang mampu membuat munculnya rasa persatuan mahasiswa dan dosen dari berbagai fakultas. Terlebih dengan isi pidato penyerahan oleh Rektor IPB yang menimbulkan militansi perjuangan menghadapi kezaliman sekaligus menciptakan rasa sependeritaan. Bahkan pidato ini juga mampu menggugah hati mahasiswa dan dosen yang hadir untuk memahami apa yang diperjuangkan mahasiswa di seluruh Indonesia, dan puncaknya mampu membuat banjir suara isak tangis hadirin. Akhirnya, kekompakan mahasiswa dan dosen IPB untuk mogok belajar tidak terbendung lagi. Peringatan Menteri P&K akan memecat mahasiswa dan dosen yang mendukung dan melakukan mogok belajar tak bisa dilaksanakan karena Menteri P&K mesti memecat seluruh mahasiswa dan dosen IPB. Berbarengan dengan penyerbuan kedua kampus ITB tanggal 9 Februari 1978, kampus IPB juga diserbu oleh beberapa regu tentara dari Korem Surya Kancana. Tetapi dihadang oleh Rektor IPB Profesor Dr. A.M. Satari dengan diikuti oleh ratusan mahasiswa di belakangnya. Rektor berteriak-teriak mengusir tentara hingga mereka keluar lagi berdiri di pinggir pagar kampus. Rektor mengatakan kepada komandan mereka, kalau mau kembali ke kampus, bawa surat dari pengadilan atau surat permohonan izin kepada rektor. Entah karena mengerti
atau karena wibawa rektor pendudukan tidak terjadi di kampus IPB saat itu. 12 hari kemudian, pada hari Selasa tanggal 21 Februari, di bawah koordinasi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian, Krishna Wijaya, dipasang spanduk raksasa di atas atap tertinggi gedung hitam legendaris yang berbunyi, "Turunkan Soeharto." Pemasangan spanduk raksasa ini sudah pasti membutuhkan keberanian luar biasa, karena atap tertinggi gedung hitam legendaris IPB itu di samping licin berada pada ketinggian kira-kira hampir 30 meter dari permukaan tanah. Rekan-rekan yang memasang spanduk raksasa itu seingat Sultan diantaranya adalah Suwarno, Roh Hidayat Taepur, Amor Sasongko, Dancik, dan Seno Aji Nugroho. 3 nama di atas sudah almarhum. Keesokan harinya datang tentara membawa surat permohonan izin masuk kampus yang ditujukan kepada Rektor IPB untuk menurunkan spanduk raksasa itu. Rektor pun mengizinkan, maka keesokan harinya, Kamis tanggal 23 Februari 1978, spanduk spektakuler tersebut diturunkan dengan susah payah. Mungkin kalau yang melakukan Kopassus, penurunan spanduk itu bisa lebih cepat. Tetapi untuk penyembuhan kampus berikutnya, tentara masuk tanpa izin dan dengan serbuan mendadak, yang Sultan lupa waktunya, karena Sultan sudah berada di penjara Laksusda, Balak Intel, Jalan Sumatera, Bandung. Dalam penyerbuan ini, pusat kegiatan mahasiswa IPB diobrak-abrik dan banyak dokumen unit-unit kegiatan mahasiswa IPB yang diambil tentara, termasuk dokumen foto-foto penyerbuan beberapa kampus yang sedianya akan diterbitkan oleh koran kampus IPB Alma Mater, ikut disita. Meskipun rektor tidak berdaya menghadapi penyerbuan mendadak ini, Profesor Dr. A.M. Satari tetap dikenang oleh mahasiswa IPB sebagai rektor paling berani. Beliaulah satu-satunya rektor yang berani menginterupsi sekaligus memprotes Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo dalam forum rektor atas tindakan represif yang dilakukan tentara terhadap mahasiswa. Tidak salah kalau BBC London menjuluki beliau sebagai rektor pembangkang. Pembangkang dan pemberani tentu saja tak punya batas. Ada satu kejadian yang hampir mengirim nyawa Sultan ke alam baka. Suatu malam di pusat kegiatan mahasiswa, beredar kabar kampus akan diserbu tentara. Sebelumnya, pejabat Ketua Umum DM IPB Bambang Adi Nugroho sudah memberitahu akan makan malam di kedai nasi goreng petai di Pasar Bogor. Maka Sultan bersama seorang rekan, salah satu tokoh tim pengamanan khusus Ali Topan, Yuan Permata Adu, yang juga pelatih Black Panther, mendapatkan tugas menjemput Bambang. Ali Topan adalah sebuah tim pengamanan PKM yang mengacu pada nama novel dan film terkenal saat itu, Ali Topan, yang dikarang oleh Teguh Esa. Tim ini dibentuk oleh Angkatan 14, yaitu Angkatan PB termuda saat itu. Sultan dan Juan mengendarai motor sendiri-sendiri. Mereka keluar bebarengan menuju Pasar Bogor. Sampai di Simpang 3 depan kampus Baranang Siang, kini adalah Tugu Kujang, mendadak di hadapan mereka berdua menyala sepasang lampu mobil yang sangat menyilaukan mata, dan terdengar derum suara mobil digas kencang. Sultan dan Juan langsung berbelok ke arah kanan, ke arah Pasar Bogor, sambil menekan gas sekencang-kencangnya. Juan berada di muka, Sultan tertinggal di belakang. Mobil tadi mengejar mereka dengan jarak mungkin sekitar 40-50 meter di belakang Sultan. Sungguh menegangkan bagi Sultan. Ia perkirakan sebelum sampai di belokan ke kiri masuk pasar, ia telah terkejar dan akan terpental ditabrak mobil tersebut. Cepat otak kritisnya bekerja. Di pinggir jalan menuju Pasar Bogor, meskipun baru pukul 10 malam, saat itu suasana jalan raya telah sepi. Setelah menyeberangi jembatan Kali Ciliwung, di sebelah kiri jalan berjejer mobil-mobil diparkir miring dengan bokong yang menghadap ke jalan raya. Cepat Sultan mematikan lampu motornya sehingga ia berada dalam kegelapan. Karena lampu jalan saat itu memang belum sempurna, masih jarang-jarang jaraknya dan banyak dalam keadaan sekarat alias remang-remang. Cepat Sultan merapat ke pinggir menyelinap di antara mobil-mobil yang diparkir. Sultan memang berspekulasi tinggi, karena bila teke-teke itu, ini istilah untuk tentara, di mobil itu menyelihat dan tamatlah riwayat Sultan, entah diculik atau dianiaya. Allahu Akbar, Tuhan Maha Penyayang. Mobil itu lari kencang terus tanpa mengetahui salah satu sasarannya bersembunyi di antara mobil-mobil yang diparkir di pinggir jalan. Sementara Juan telah sampai di kedai nasi goreng petai dan membonceng Bambang untuk kembali ke kampus. Sultan menunggu Juan dan Bambang di persembunyiannya sambil memperhatikan kalau mobil-mobil monster tekek tadi balik kembali. Sultan berharap mobil itu langsung kembali ke pangkalan mereka yang tadi mana. Bisa dikorem, bisa dikoramil, ataupun di tempat-tempat rahasia yang tersembunyi. Tidak lama tampak Juan membonceng Bambang dan berhenti melihat Sultan menunggu di tepi jalan. "Kemana para teke-teke itu?" tanya Juan. "Terus ke arah Pasar Bogor, syukur kau selamat. Mari kembali ke kampus," siap Sultan. Beriringalah mereka bertiga kembali ke kampus.
Jauh sebelum sampai Simpang 3 tadi, sepasang lampu mobil menyorot sinar menyilaukan lagi. Kali ini mobil tersebut sambil berlari kencang menyongsong Sultan bertiga. Sultan dan kedua rekannya masih di tengah jembatan Kali Ciliwung dan Sultan berteriak, "Ambil arah gang!" Mereka bertiga menuju gang yang berada di tepi Kali Ciliwung di ujung jembatan sebelah kanan jalan. Tepat saat kedua motor sampai di ujung jembatan yang temboknya menukuk ke pinggir, kedua motor itu mereka lepas dan mereka bertiga berlari masuk gang. Sultan berharap teke-teke itu bernafsu menabrak motor mereka, sehingga mobil itu akan menabrak ujung jembatan yang menjorok ke pinggir jalan. Mudah-mudahan mobil teke itu tercebur ke sungai, pikir Sultan. Melihat arah mobil tampaknya apa yang diharapkan Sultan bakal terjadi, tetapi saat terakhir, akal sehat supirnya menjulur ke otaknya, sehingga ia cepat membanting setir kembali ke tengah jalan dan meluncur kencang ke arah Pasar Bogor kembali. Terima kasih ya Allah, Kau selamatkan kami dari kebrutalan para teke tersebut. Itulah doa Sultan, kisah teror yang tak akan pernah terlupakan oleh mereka bertiga. Juan kini telah menjadi seorang pengusaha sukses, sementara Bambang sedang menjalani pensiunannya dari Bappenas. Sultan tersenyum, ingat mereka, kini kenangan menakutkan itu menjadi kenangan manis yang sering diingat Sultan.